dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau Tuhan pengharapan bagi hidup kami. Engkau Tuhan jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau berdiam diri. Kami mau tengadah dan mengarahkan seluruh perhatian dan pendengaran kami untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu membangun, membentuk kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh syukur dan sukacita saya menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah tanggal 17 Januari 2021. Seperti saya informasikan di grup jemaat bahwa memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 yang meningkat kemarin, bahkan kalau tidak salah 11.000 lebih ya. Saya diskusi, saya sampaikan dengan teman-teman tim New Normal, kemudian panitia ibadah, selanjutnya panitia perancang, saya mengusulkan untuk 3 minggu ke depan, 17, 24, dan 31, kita beribadah menggunakan aplikasi Zoom, supaya pertemuan kita di gereja dengan teman-teman sedikit terbatasi, dan kita bisa di rumah masing-masing bersama keluarga, ya, bersama keluarga. Minta maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang biasa hadir, untuk 3 minggu ini kita ada di rumah kita masing-masing dan kita tetap dapat beribadah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi ini saya mengambil teks dari Mazmur 55. Ya, Mazmur pasal 55. Semua ayat, tetapi saya akan membacakan mulai ayat 17 sampai 23, Bapak Ibu Saudara, ayat 17 sampai 23, dan teks kita ayat yang ke-23 sesungguhnya yang menjadi fokus renungan kita. Saya bacakan mulai 17, Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 55, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. 23, Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, saya mengulang ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara nanti membaca mulai ayat yang pertama, ini mengungkapkan sebuah pergumulan yang dialami oleh Daud, di mana dia menghadapi begitu banyak lawan, ya, begitu banyak musuh, ya, begitu banyak lawan, begitu banyak musuh. Bahkan Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang terdekat dengan dengan Daud, ya, menjadi berbalik, memusuhi daripada Daud, ya, daripada Daud.
Ini sebuah pergumulan yang dihadapi dan dialami oleh Daud pada waktu itu. Persoalan yang dihadapi dan dialami oleh Daud pada masa itu, yaitu musuh, bahkan orang-orang terdekat berbalik memusuhinya. Ya, menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut dalam mensikapi pergumulan yang dialami oleh Daud pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23, Daud luar biasa. Menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi, dalam tanda kutip, musuh demi musuh yang menyerang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, fokuslah kepada Tuhan. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Daud pada waktu itu fokusnya hanya diarahkan kepada musuh-musuhnya, bahkan termasuk kepada orang-orang yang waktu itu dekat dengan dia, lalu berbalik memusuhinya. Kalau dia fokus kepada itu saja, Bapak Ibu Saudara, saya dapat membayangkan betapa itu akan lebih menghancurkan hidupnya. Karena fokusnya kepada musuh-musuh yang dihadapinya. Akan membuat rasa sakit hati, kecewa. Mengapa sakit hati, kecewa? Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sangat dekat berbalik memusuhinya. Menjadi kecewa, menjadi sakit hati. Ya mengapa bisa demikian? Itu kalau fokusnya kepada siapa? Musuh-musuh. Kepada persoalan yang ada di depan matanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat 17 memberitahukan kepada kita sampai ayat 23. Daud berfokus kepada Tuhan. Daud mengarahkan fokusnya, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang selama itu dia sembah, yang selama itu dia puji, yang selama itu dia muliakan, yang selama itu dia yakini dan nikmati akan berbagai kebajikan, kebaikan, dan kemurahannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17 tadi berkata dengan jelas kepada kita, tetapi aku berseru kepada Tuhan. Ya. Tetapi aku berseru kepada Tuhan. Aku berfokus kepada Tuhan. Pandangan hidupku aku arahkan kepada Tuhan. Mata jasmaniku dan mata rohaniku aku arahkan kepada Tuhan. Yang selama ini memimpin dan terus akan memimpin hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Betapa seringkali kita fokus kita kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Musuh dalam tanda kutip yang kita hadapi. Ya, musuh kita apa? Dalam tanda kutip. Ya, persoalan hidup manusia. Persoalan yang kita alami. Bahkan musuh terdekat dalam diri kita adalah rasa khawatir. Ya, itu musuh terbesar dan terdekat. Ya, dalam diri kita, yaitu rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut oleh karena pandangan hidup kita arahkan kepada berbagai persoalan yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak bersama-sama kita semua, mari fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Karena persoalan juga selalu ada dan dialami oleh kita, oleh siapapun. Dan kalau pandangan kita, fokus kita hanya kepada persoalan, maka itu juga akan
merongrong kekhawatiran iman kita, akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang cemas, pribadi-pribadi yang selalu khawatir. Karena itu melalui teks kita pagi ini, mari saya mengajak kita fokus kepada Tuhan kita yang hidup. Mari kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang selama ini kita sembah. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita mengarahkan fokus kita kepadanya. Bukan berarti lalu kita tidak melihat persoalan yang kita hadapi, bukan. Tetapi fokus utama kita mari kepada Tuhan. Sebab kalau saya kembali ingin mengingat pernyataan Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Paulus berkata, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Ya, kita belum genap 1 bulan, Bapak Ibu dan kita berhadapkan dengan kejutan-kejutan. Ya, kejutan-kejutan yang membuat kita sedih, yang membuat kita berduka. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kita berduka sebagai anak bangsa. Tidak pernah terbayangkan saudara-saudara kita di pesawat itu. Informasi yang tersampaikan baru sekitar 4 menit. Terjun bebas. Kita berduka. Kejutan di awal tahun. Lalu banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Ada apa dengan semuanya itu? Ya ada apa dengan semuanya ini? Kalau itu yang menjadi fokus kehidupan kita, hanya akan meluluh lantakkan iman, keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kalau fokus kita hanya kepada berbagai musibah, persoalan yang dialami oleh bangsa ini, yang dialami oleh kita, hanya akan meluluh lantakkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab itulah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Ya, itulah tanda-tanda akhir zaman. Sesungguhnya dari sisi teologis iman kita itu menjadi sebuah peringatan juga. Bagaimana manusia harus berbalik kepada Tuhan dari berbagai peristiwa yang ada. Bagaimana manusia yang tadinya menolak Tuhan berbalik kepadanya. Ya, tidak percaya kepada Tuhan Yesus berbalik kepadanya. Ya, dan karena itu hari ini saya mengajak, mulai hari ini saya mengajak, mari kita menjadi orang yang fokus kita kepada Tuhan. Ya, karena dialah yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup. Itu yang harus menjadi fokus kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Nah, kalau kita fokus kepadanya Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan yang ada, bahkan itu mampir dalam kehidupan kita, persoalan itu ya ada dan dialami oleh kehidupan kita. Firman Tuhan memberitahu kepada kita. Saya ingin menyampaikan 3 kebenaran. Bagaimana kalau kita atau fokus kita ini kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang ke-23 mengatakan di situ, kita akan menang dari rasa khawatir. Kita akan menang dari rasa khawatir. Ketika kita fokus kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mengarahkan pandangan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan menang dari rasa khawatir.
Firman Tuhan berkata di situ, Bapak Ibu Saudara, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati kemenangan. Dari rasa khawatir itu, dari rasa cemas itu. Sehingga sekalipun berbagai persoalan melanda kehidupan kita, kita akan tetap bisa tersenyum. Kita akan dimampukan untuk dapat mensyukuri atas segala sesuatu. Entah itu baik dan tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena fokus kita kepada Tuhan. Kita akan diberi kemenangan dari rasa cemas kita, dari rasa khawatir kita, dari rasa ketakutan kita. Sehingga hidup ini ia merupakan kesempatan untuk menikmati anugerah penyertaan dari Tuhan. Sehingga kita tetap dimampukan untuk mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya. Jadi itu kalau fokus kita kepada masalah, ya persoalan yang kita hadapi, ya sakit penyakit yang kita alami membuat rapuh iman kita. Bahkan bisa menjadi luluh lantak. Tetapi kalau fokus kita kepada Tuhan Sang Khalik, Tuhan yang sudah menyelesaikan dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hukuman dosa, kita akan diberi kemenangan dari rasa khawatir itu. Kita masih dan sanggup tersenyum mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalaupun secara ekonomi merosot, aku masih diberi sehat. Betul? Amin. Ya, kalaupun aku sakit, aku masih diberi umur panjang sampai hari ini. Amin. Bersyukur. Ya bersyukur. Kalaupun saya di PHK dari satu tempat pekerjaan, Tuhan masih memberi kepada saya kesempatan untuk menikmati makan, minum, dan berbagai hal. Bersyukur. Itu saudara. Kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kekuatan batiniah kita diperbarui, kata Paulus. Manusia batiniah kita diperbarui, sekalipun secara fisik manusia lahiriah kita semakin merosot oleh karena berbagai hal. Tetapi manusia batiniah kita diperbarui sehingga kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi fokuslah kepada Tuhan. Itu yang pertama ya, kita diberi kemenangan untuk menang dari rasa apa? Cemas, khawatir, dan rasa takut. Lalu yang kedua, kalau fokus kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ini luar biasa dikatakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia, Allah itu, Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu akan memelihara engkau. Saya meyakini ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika fokus kita kepada Tuhan, saya mungkin pakai bahasa saya, itu urusan Tuhan. Ya. Semua persoalan yang kita hadapi menjadi urusan Tuhan. Kalau fokus kita kepadanya. Ya, karena dia tidak pernah kekurangan hikmat, dia tidak pernah kekurangan hal yang baik untuk dilimpahkan kepada kita. Dia tidak pernah kekurangan hal-hal yang luar biasa untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, di tengah-tengah kesulitan mungkin kalau fokus kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, iya Allah yang hidup itu, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, Ia akan memelihara engkau. Ia akan memelihara engkau. Ia akan memelihara kita, umat pilihannya. Ya, pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas secara materi, Bapak Ibu Saudara. Lagi-lagi jiwa kita dipelihara, batin kita dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Dan ya Tuhan
saya kalau Bapak Ibu Saudara ingat khotbah saya mungkin 2019. Kalau keran yang satu ditutup, maka Tuhan tidak pernah kehabisan keran untuk membuka keran yang lain. Jadi jangan fokus kepada persoalan. Itu hanya akan merongrong iman kita. Justru kita akan dikuasai oleh rasa cemas, khawatir dan sebagainya. Tetapi kalau fokus kita kepada Tuhan, Alkitab firman Tuhan berkata, Ia akan memelihara engkau. Ia akan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Ya, dengan caranya yang dahsyat, yang kita tidak pernah bayangkan, ya. Yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari fokus kita kepada Tuhan. Makanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang japri, terus terang saya japri, ikut ibadah enggak, ayolah ikut ibadah. Ya, saya sebagai hamba Tuhan. Jadi mari saya mendorong. Ibadah berapa lama sih? Kalau alasannya masalah kota, loh, kita bisa beli itu karena Tuhan kok. Terus terang saya. Kenapa ini menjadi masalah yang sulit? Gitu loh. Nah, kalau orang fokusnya kepada Tuhan, maka dia akan menggunakan waktu seperti hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah diingatkan di grup, ya terus terang saya, ini ujian iman untuk kita. Fokus kita kemana? Ya, fokus kita kemana? Gitu. Jadi saya mengingatkan, ya baik di grup maupun di Japri, ya Japri saya tanya, ayo ibadah, ya. Nah, kalau fokusnya bukan kepada Tuhan, ya semua orang menghadapi persoalan, tetapi beda cara menghadapinya, meresponinya. Ya, kita masih bisa tersenyum mengucap syukur karena kita punya Tuhan. Memang sama-sama punya Tuhan, tapi fokusnya kemana? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari fokus kita kepada Tuhan. Mari kita berseru kepadanya, mari kita bersekutu dengan Dia. Dan firman Tuhan berkata, Ia akan memelihara engkau. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau fokus kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, dikatakan di situ dengan jelas, tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, Tuhan akan menegakkan kita. Tuhan akan menegakkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan membuat kita tangguh dalam menghadapi persoalan. Kalau fokus kita kepada Tuhan. Tetapi kalau fokus kita kepada persoalan, justru semakin layu. Semakin rapuh. Dan lemahlah kita. Ya. Jadi sesungguhnya persoalan itu kan Alkitab berkata untuk melatih kita. Seringkali Bapak Ibu mendapat kekuatan atau pernah memberi kekuatan, oh Tuhan sedang pengen Bapak Ibu Saudara naik kelas, gitu katanya ya, naik kelas. Jadi naik tangga gitu kan, tangga 1 bisa terlewati, tangga 2 bisa, ya semakin kuat. Tuhan menegakkan orang benar, orang yang fokusnya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kan khotbah saya kemarin kan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan, ditegakkan, dikatakan di situ dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Ini berarti Tuhan menjagai kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjagai kita, Tuhan menegakkan kita, Tuhan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan, ya. Gelombang persoalan, ya. Gelombang persoalan. Kita diberitahu cuaca antara tanggal 17 sampai 19 atau 21. Gelombang laut tinggi. Ya, Gunung Semeru baru saja mengeluarkan meletus, ya. Jadi Gunung Semeru. Waduh, ngeri. Virus corona nggak berhenti-berhenti. Ya, bahkan semakin merebak. Karena itu saya seringkali mendorong, mari kita menjadi bagian terpenting untuk memutus rantai penyebaran itu. Yaitu dengan disiplin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara, fokuslah kepada Tuhan. Karena Dia yang akan menegakkan kita. Dia akan menguatkan kita melewati gelombang laut persoalan. Dia akan mengokohkan kita tetap berdiri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, apapun sampai ajal menjemput kita. Ya, sampai ajal menjemput kita. Kita didapati setia, kita didapati tegak berdiri di dalam iman, keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Di dunia ini sementara, kalaupun banyak persoalan, nikmati aja. Nikmati aja, ya. Ya. Nah, sementara kok. Yang lama kan nanti. Jangan sampai kehilangan hidup kekal karena fokusnya kepada persoalan. Ya, jangan. Walaupun susah makan, katakanlah, ya, susah makan, tetap beriman. Ya, tetap percaya Tuhan menegakkan. Ya, walaupun pekerjaannya pasang surut, jangan tinggalkan Kristus. Itu sementara saja di dunia ini. Kita semua akan mengakhiri di dunia ini. Ya. Hanya sementara. Ya, sementara. Dan kita akan bersama dengan Tuhan di surga, itu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, meneguhkan, menguatkan iman kita. Apapun persoalan kehidupan kita, mari kita teguh. Pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mari fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita fokusnya kepada Tuhan, kita menang dari rasa khawatir. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita ditegakkan oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Amin. Saya mengajak kita semua tunduk kepala merenungkan firman Tuhan ini. Memang di sekitar kita begitu banyak persoalan. Bahkan mungkin menjadi bagian kehidupan kita alami persoalan itu. Musuh-musuh itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin sementara menyerang kehidupan kita. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah pendidikan, entah itu masalah sakit penyakit, mungkin sedang menyerang kita. Jangan fokus kepada itu. Fokuslah kepada Tuhan. Dia akan membuat kita menang dari rasa khawatir. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan menegakkan terus kita. Tuhan memberkati. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh terus ada di dalam keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Karena Dialah kekuatan kita. Mengucap syukurlah untuk firman Tuhan. Kalau saudara selama ini fokusnya kepada Tuhan, tidak kepada Tuhan, berbaliklah untuk fokus kepada Tuhan. Kalau keluargamu tidak fokus kepada Tuhan, ajak berfokus kepada Tuhan. Ya, fokuslah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Engkaulah
kekuatanku. Kita akan pujikan bersama-sama pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan saat badai, saat musuh menerpa. Aku tak akan goyah, sebab kau bersama. Engkau yang menegakkan, engkau yang memelihara, engkau yang memberi kemenangan dari asal. Kita pujikan bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu ya Tuhan. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak berfokus kepada Tuhan. Fokus kami kepada hal-hal yang lain. Fokus kami kepada hal-hal materi. Fokus kami kepada persoalan-persoalan yang menimpa kami. Fokus kami kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami berbalik
kami berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah letak kami mendapat kemenangan dari rasa cemas. Disitulah letak kami mendapatkan kemenangan dari rasa khawatir, rasa ketakutan atas berbagai hal. Dan dari situlah letak kami menikmati akan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang tak pernah kami pikirkan, sering kali Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan disitulah letak kami ditegakkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan. Tuhan meteraikan firman-Mu, supaya kami berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kekal. Tuhan yang adalah kekuatan kami, Tuhan yang adalah pengharapan bagi kami. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, bersama dengan umat Allah dimanapun mereka berada, yang sedang beribadah bersama-sama kami. Tuhan berkatilah mereka dengan kekuatan iman. Berkatilah mereka dengan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah mereka dengan ketekunan dalam bersekutu, beribadah, membaca kitab-kitab suci firman-Mu, dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan keseharian mereka dan keseharian kami ya Tuhan. Hamba-Mu mohon berkat supaya Tuhan terus memelihara kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi dan masa depan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka di tengah-tengah masa sulit saat ini. Tuhan nyatakan pemeliharaan-Mu, dan memang demikianlah yang terjadi kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan kuatkan ketika mereka menghadapi berbagai persoalan, untuk terus fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu saat ini berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berjuang untuk menang dari virus corona. Kami berdoa Tuhan untuk Oscar. Kami berdoa untuk Ibu Yuliani. Kami berdoa untuk Pak Tobing, Bu Tobing, dan Yohanes. Kami berdoa untuk Pak Sony yang masih isolasi mandiri dan dinyatakan masih positif. Kami berdoa untuk Ibu Lia Harefa yang ada di Medan ya Tuhan. Dan kedua anak atau cucunya. Kami mau menyerahkan mereka semua di dalam kekuatan yang datang daripada Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menang dari virus corona ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya swab berikutnya sudah negatif. Karena hati yang gembira, sukacita apapun yang mereka alami melekat dalam kehidupan mereka. Dan melalui penerapan 3M, termasuk berbagai makanan yang dikonsumsinya, Tuhan memberkati. Vitamin yang dikonsumsinya, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk Pak Indro Sukowo Untung. Engkau menguatkan hamba-Mu ini. Engkau memberkati hamba-Mu ini, di mana saat ini sedang sakit dan harus juga menjalani cuci darah. Seperti besok Senin akan kembali cuci darah, Tuhan berkatilah Pak Indro. Kuatkan iman Pak Indro dan keluarga ini. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Menjalani proses itu bersama dengan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Pak Marianto Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada Pak Marianto. Engkau meneguhkan iman Pak Marianto dan mengikuti proses yang sedang dijalaninya supaya pemulihan kesehatan terus Tuhan nyatakan kuat sementara menghadapi sakit penyakit yang dialami. Berkati keluarga Bu Elsa dan anak-anak. Tuhan menolong keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Pak Joni, ayah Bu Maya yang dalam perawatan karena penyumbatan jantung. Dan COVID juga Tuhan berkati. Tuhan jamah Pak Joni. Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Kekeng. Ada gejala Parkinson. Oh Tuhan jamah Pak Kekeng ya Tuhan. Tuhan sehatkan. Tuhan pulihkan.
Dan Tuhan berkati ibu, anak-anak, cucu. Tuhan terus juga memelihara. Kami menyerahkan Yosef, keponakan Bu Acu, yang juga sedang kemo, menjalani proses kemo. Termasuk Ibu Asien. Tuhan berkati supaya kanker yang dialaminya menjadi sembuh oleh karena Tuhan yang bekerja. Teman-teman kami yang lain ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya. Pak Mardi, Pak Maruli, Pak Tio Kimlen, Pak Ilson, Ibu Sumartini, dan siapapun Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan mereka, termasuk istri hamba-Mu sendiri. Kami terus memohon berkat Tuhan, kekuatan iman, menang dari berbagai rasa cemas, dan terus bersyukur sekalipun mengalami sakit sekarang ini. Kami bersama-sama berdoa supaya hasil biopsi Tuhan, Engkau berkehendak sudah menjamah dan tidak ganas. Tuhan kami berseru, kami memohon berkat-Mu, mohon campur tangan Tuhan, dan kami menyerahkan kepada rancangan dan kehendak daripada Allah sendiri. Sekali lagi menyerahkan teman-teman kami, saudara kami, dimanapun mereka berada dalam gangguan sakit penyakit, Tuhan berkati mereka. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi, Oscar, Bu Yuliani, teman-teman yang lain, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Berkati bangsa dan negara kami. Kiranya tahapan penyuntikan vaksin kepada masyarakat, terus Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Tuhan tolong semuanya ada di dalam berkat Tuhan untuk bangsa yang kami cintai, di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semua menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Engkaulah yang terus menjadi fokus kami sebagai umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita, melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita atas perkenan Tuhan. Hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita terus fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan disiplin, menerapkan 3M dimanapun kita berada, di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat umum. Mari kita disiplin itu. Bahkan biarlah kita menang dari virus ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku hari ini sampai selama-lamanya dengan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan bersaat teduh sejenak, lalu kita akan bercakap-cakap sebentar. Tuhan memberkati kita semua.